Halo semuanya, saya Muhammad Naufal Arira dari jurusan Teknik Telekomunikasi 2019 asal dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Perkenalkan, nama aku Dengki Kurniawan, jurusanku Teknik Geofisika, asalku dari Cilacap, Jawa Tengah. Halo, perkenalkan, nama aku Biniki Maifaliniman dari SITHR 2020, asal daerah Pematang Siantar, Sumatera Utara. Adapun latar belakang dari permasalahan yang kami angkat dapat dijelaskan dari video berikut ini. Listrik bukan hanya memberikan penerangan, tapi listrik juga memberikan kesempatan bagi rakyat kita untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Oleh sebab itu, karena negara kita adalah negara tropis di mana matahari bersinar sepanjang tahun, inilah yang harus kita manfaatkan. Indonesia merupakan negara terbesar di ASEAN dengan konsumsi energi sebesar 40%. Permintaan akan energi tersebut dapat meningkat 3 kali lipat hingga tahun 2030. Untuk mengurangi produksi energi berbahan dasar fosil seperti minyak, gas, dan batu bara, sudah saatnya pemerintah memberdayakan energi baru terbarukan yang memang merupakan kekayaan alam dari bangsa Indonesia ini. Pertanyaannya, seberapa besarkah potensi energi yang telah dimanfaatkan? Paris Agreement tahun 2015 merupakan komitmen global untuk menahan laju kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat. Strategi pemerintah melaksanakan komitmen tersebut adalah berupaya agar target 23% energi terbarukan tahun 2025 dapat tercapai. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang tidak hanya besar, namun juga beraneka ragam. Sebut saja panas bumi, air, matahari, bioenergi, arus laut, juga angin. Potensi energi terbarukan tersebut lebih dari 400.000 megawatt dan saat ini baru dimanfaatkan sekitar 10.000 megawatt atau 3% dari potensi. Pembangkit listrik geotermal. Ini adalah kompleks pembangkit listrik tenaga panas bumi atau dikenal sebagai geotermal. Tidak seperti pembangkit bertenaga batu bara, gas, ataupun minyak,
maka dalam sistem pembangkit geotermal memakai uap air sebagai bahan bakar. Uap ini berasal dari air super panas di dalam perut bumi di area gunung berapi. Selama ribuan tahun, air hujan diserap masuk ke dalam lapisan tanah dan mengendap dalam lapisan bumi di bawah sana. Karena adanya aktivasi panas magma, maka air itu dipanasi dan menjadi air super panas di bawah sana. Dengan dilakukan pemboran menembus lapisan batuan di mana air super panas tersebut berada, maka mengalirlah air super panas tersebut ke atas. Namun, seringkali juga yang naik ke atas adalah uap air panas murni. Ini adalah kualitas sumur geotermal yang paling baik. Namun, kalaupun yang didapat adalah semburan air super panas bercampur uap, maka dengan teknologi terkini, yakni tabung tekanan kristalisasi, maka bisa dimanfaatkan. Air super panas naik mengalir ke atas melalui sumur bor. Dalam perjalanan ke atas melalui lubang sumur, maka sebagian uap air terpisah dengan air super panas. Baik uap air maupun air super panas tersebut kemudian dialihkan ke dalam alat bernama separator. Di dalam separator inilah terjadi proses fisika, yakni pengurangan tekanan secara mendadak. Pengurangan tekanan secara mendadak menyebabkan sebagian besar air super panas berubah fase menguap menjadi uap. Akibatnya, jumlah uap panas semakin bertambah banyak. Uap panas murni inilah yang kemudian dialirkan ke dalam turbin pembangkit yang memutar generator menghasilkan listrik. Sementara air super panas yang tersisa dialirkan ke tabung kristalisasi. Di dalam tabung kristalisasi ini, maka air super panas akan melepaskan tekanan dan sebagian fasenya menjadi uap air murni. Proses pengurangan tekanan secara mendadak pada air super panas ini dilakukan secara berulang untuk mendapatkan jumlah volume uap murni secara maksimal. Semua uap murni yang dihasilkan ini dialirkan ke dalam turbin listrik untuk menggerakkan generator. Sementara sisa air super panas yang tak bisa lagi diubah menjadi uap, maka diinjeksikan kembali ke dalam lapisan bumi sana melalui sumur khusus injeksi yang telah dibor dan disiapkan. Uap murni yang dihasilkan lalu memutar turbin yang tersambung dan memutar generator dan menghasilkan listrik. Mengalir melalui jaringan kabel ke pemakai melalui trafo dan substation. Energi geotermal disebut sebagai energi terbarukan karena air super panas yang tak terpakai dikembalikan lagi ke lapisan reservoir di bawah sana. Demikian juga uap murni yang dihasilkan setelah melalui turbin, maka akan dikondensasi menjadi air dan diinjeksikan kembali ke dalam tanah. Inilah yang menyebabkan geotermal adalah sumber energi terbarukan yang berkesinambungan.